Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku kaum muslimin, sahabat Bias TV dimanapun antum semuanya berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membukakan kita pintu rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Ada pertanyaan yang masuk kepada kami, ya, yang mana pertanyaan adalah bagaimana cara taubat nasuha yang benar. Para ulama ya, telah menjelaskan bahwasanya syarat-syarat seorang itu untuk melakukan taubat nasuha, ya, taubat yang benar, taubat yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 3 syarat. Ya. Yang pertama, dia harus menyesali benar-benar dosa yang telah ia kerjakan. Jadi syarat pertama adalah dia menyesal. Ya, adapun orang-orang yang tidak menyesal, cuma mengucapkan astaghfirullah, tapi tidak ada penyesalan hatinya, sudah berazam di hatinya, sudah bertekad di hatinya bahwasanya dia akan kembali mengulangi maksiat yang dilakukan, maka taubat yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat yang pertama adalah dia benar-benar menyesali, ya, dosa yang telah dia lakukan. Ya, kalau bisa dia keluarkan air matanya, ya, benar-benar menampakkan kesedihan atas perbuatan yang pernah dia lakukan. Kemudian syarat yang kedua adalah dia harus segera meninggalkan kemaksiatan yang dia kerjakan. Dan dia berusaha untuk menjauhi segala penyebab-penyebab yang akan menariknya kembali untuk jatuh dalam kemaksiatan tersebut. Ya, orang-orang yang berkata nantilah saya akan bertaubat, saya akan bertobat 2 hari lagi, 3 hari lagi. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak bersegera meninggalkan kemaksiatan. Ya, maka orang seperti ini tidak bisa kita katakan dia adalah orang-orang yang bertaubat, taubat nasuha. Ya. Karena apa? Konsekuensi dari penyesalannya, dia akan segera meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan. Kemudian dia harus tinggalkan penyebab-penyebabnya. Ya. Jangan sampai dia telah berusaha meninggalkan kemaksiatannya, tapi penyebabnya dia tidak tinggalkan. Dia tetap berteman dengan teman-teman yang mengajak dia kembali kepada kemaksiatan tersebut. Maka orang seperti ini, ya, diragukan kebenaran taubatnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bertekad kuat untuk tidak kembali mengulanginya. Berazam dia memiliki azam, dia memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Ini secara umum begitulah cara melakukan seorang itu bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat nasuha. Namun ada poin keempat yang dikatakan oleh para ulama, apabila kesalahan dan dosa yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan itu berhubungan dengan Bani Adam, ya, berhubungan dengan manusia. Para ulama menjelaskan, ya, cara orang bertaubat dari kesalahan yang berhubungan dengan Bani Adam adalah dengan melakukan 3 hal yang telah kita sebutkan tadi, lalu ditambahkan dengan poin yang keempat, yaitu apa? Meminta maaf. Ya, meminta maaf jika kemaksiatan tersebut berhubungan dengan manusia. Meminta kehalalan, meminta keridhaan. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, segeralah minta kehalalan dari saudara kalian sebelum datang hari yang tidak lagi berguna dinar dan dirham pada hari tersebut. Ya. Segera minta dihalalkan, ya, sehingga ketika kita dimaafkan oleh orang tersebut, dihalalkan, tidak lagi dia ingin menuntut, ya, atas kesalahan yang kita lakukan kepada dirinya, ya, maka insya Allah ketika itu, ya, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi berkata, ya, taubat nasuha mengumpulkan 4 perkara. Yang pertama, lisan yang beristighfar. Ya. Kemudian anggota badan yang meninggalkan kemaksiatan. Ketiga, hati yang bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Keempat, meninggalkan teman-teman yang buruk. Ya, ini kesimpulan, ini perkataan Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi
ya yang menjelaskan apa yang telah kita sampaikan di poin-poin 4 poin sebelumnya. Maka jika poin-poin tersebut dipenuhi oleh seorang hamba ketika dia meminta ampun, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula disyariatkan bagi dirinya untuk melakukan salat taubat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuthnibu dzamban fayuhsinu tuhur." Tidaklah seorang muslim melakukan sebuah dosa, ya. Fayuhsinu tuhur, lalu dia memperbagus wudunya. Tsumma yaqumu fayusalli raka'ataini, kemudian berdiri melakukan salat 2 rakaat, ya. Tsumma yastaghfirullah, kemudian meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan mengampuni dirinya, ya. Maka seseorang yang melakukan sebuah dosa, ya, hendaklah dia bertaubat, ya, dan dianjurkan dia untuk melaksanakan salat taubat, ya, salat 2 rakaat, kemudian setelahnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang banyak melakukan dosa, ya, hendaklah dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti taubatnya dengan amal-amal soleh, yang memperbanyak amal-amal soleh untuk menghapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Oleh karena itu ya ikhwan, ya, kita sebagai manusia, orang-orang yang seorang makhluk yang tidak mungkin lepas dari yang namanya dosa, kesalahan, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata', setiap Bani Adam, setiap anak cucu keturunan Nabi Adam, khata', suka, gemar melakukan kesalahan, sering melakukan dosa. Fa khairul khatta'ina tawwabun, akan tetapi ada solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk walaupun kita menjadi seorang yang pendosa, kita tetap bisa menjadi orang yang terbaik, yaitu dengan cara apa? Bertaubat. Fa khairul khatta'ina tawwabun. Orang-orang sebaik-baik orang-orang yang melakukan dosa, ya, sebaik-baik pendosa adalah yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka perbanyaklah taubat, ya, muhasabah diri, ya, kemudian bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan, bertekad kuat untuk tidak kembali mengerjakan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, ya, menghindari penyebab-penyebab, ya, segala faktor-faktor yang bisa menarik kita kembali untuk jatuh kepada kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang mudah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.